mengandalkan tim fight besar nih. Yuzong bersama dengan Baxia yang harus bisa dapetin spacing. Ini untuk memudahkan Skylar menggunakan semua source skillnya. Oke. Kita akan lihat tentunya untuk di game kita yang kedua, Pak Pulung. Yap, ini dia game kedua kita. Entah akan berakhir menjadi 2-0 ataupun 1-1 terlebih dahulu. Karena sepertinya Rebels pun masih panas di sana. Kingdom juga masih panas di area sini. Jadi langsung saja di game yang kedua. MPL Arena, let's go! Oke. Kali ini Rebellion mereka yang harus mengembalikan keadaan. Dan memaksa lagi RRQ untuk bermain di game yang ketiga. Tapi apakah RRQ mereka mampu untuk menjalankan misi balas dendam mereka atas kekalahan leg yang pertama? Sementara posisi dari Clay ini udah memang agak sedikit di-pressure ya oleh Suelo tadi. Ya, tapi Clay dengan Valentina dia akan bisa mengambil real manipulation juga. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Rebellion. Dan sekilas dari emblem yang akan kita lihat sekarang, B bersama dengan Skylar. Keduanya menggunakan emblem assassin loh. Iya, tapi Keduanya yang mengincar damage. Ya satu lebih ada sedikit damage, satu agak lebih sustain ya kok. Sustain ya, satu weapon master, mungkin yang satunya dengan tenacity dan tabrakan. Galak banget nih, Audinya dikejar habis-habisan. Audi dipaksa untuk pulang. Itu langsung kayak disamperin, ini yang bikin statement nih. Langsung dikejar. Weh ini orang ini weh. Iya, ini Pak orangnya Pak. Aduh, nggak dikasih space tentunya untuk bisa dengan nyaman ngedapetin levelnya. Sementara kali ini Ira juga pergerakannya sudah mulai melakukan rotasi ke area atas. Dan debut pick untuk Suelo dengan Eve. Ya, dan juga audisi ya buat chipnya, tapi ya Suelo Eve-nya kan pegangan juga. Iya dulu. udah lama Iya, dia juga makanya. menggunakan hero ini. Tapi masih debut barusan di season 13. Meskipun di buff juga ya hitungannya untuk kali ini. Karena dari Void Crystal, blastnya ya. Void Blast-nya dia Void yang Blast-nya. memang damage-nya ditambah. Yes, Sangat-sangat banyak sekali. Debut pick untuk Dawn juga dengan Yuzong ya. Jadi cukup menarik apalagi setelah patch kemarin banyak banget beberapa hero yang muncul. Dan RRQ kali ini mereka akan lebih bersiap untuk melakukan kontes kah untuk di area turtle yang pertama. Yap, sementara sekarang di area bawah Karsnya sudah level 4, ada pergerakan dilakukan oleh Irat. Mencoba untuk bisa menabrakkan tirinya dan Kars masih bisa kabur lagi. Masih ada 2 bar HP siap bertarung lagi di area dari Turtle. Vincent yang mencoba untuk bisa menarik ke arah dari Turtle kemudian ke reset lah sudah. Tapi Brusco cukup agresif bersama dengan Clay. Vincent yang mulai maju ke bagian depan. Sementara sekarang untuk Irat yang masih berfokus untuk bisa mengamankan ke arah dari Turtle. Dan juga udah ada Black Dragon Form yang siap untuk bisa mendarat dan juga landingnya ke tempat yang dia inginkan. Tapi Turtle tidak terjamah sama sekali oleh pemain RBL. Wow, udah aku ngerasa Clay sekarang, dia buka manipulation. Oke, Suelo berhasilkan dia selamat sedikit lagi. Terjebak dengan skill sendiri tadi. Itu cukup mengejutkan sih karena ketika campnya pindah ke atas, itu sebelum pindah aku sempat ngeliat dia buka remote manipulation tuh. Iya, dan ternyata satu solo kill juga berhasil diambil oleh Clay. 92% suara Kingdom Buset. mendominasi untuk game yang kedua. Dan Rebellion harus membuktikan apa dengan 8% dukungan. Dari Rebels ini mampu untuk membawa lagi kita menuju ke game yang ketiga. Oke, tapi ya ini belum berakhir pastinya. Masih di early. Dimana Suelo bermain dengan sangat agresif. Tapi lihat bagaimana Dawn juga menang level ternyata atas Kars. Iya. Ya. Berhasil tadi sepertinya memenangkan landing, namun di area tengah Irat langsung saja berhenti dari tersebut. Masih ada Suelo dan juga Vincent yang bekerja sama. Iya, clear cepat akan dilakukan oleh RRQ untuk memberikan rotasi ke lini atas. Sementara pemain-pemain dari Rebellion, berhasil untuk mendapatkan tentunya gold yang dibutuhkan. Tapi pergerakannya Dawn kali ini udah mulai dibatasi. Buset, Audi pede juga nih sepertinya karena untuk sekarang Dawn benar-benar dikeroyok di area bawah. Banyak ya. Tiba-tiba muncul 3 orang keluar dari area tersebut Iya. dan membuat Dawn terpick off. Dan sayangnya memang portalnya karena ditaruh di dalam turret. Ini membuat mereka gak punya jalan kembali ke mid. Full plating untuk area mid. Sementara sekarang Dinya di area bawah terjebak, masih ada pergerakan dilakukan oleh Brusco. Untungnya Di masih berhasil kabur. Masih punya flicker untuk menyelamatkan diri. Dan tidak jadi terpick off oleh pemain-pemain dari RRQ. Sementara Clay kali ini kembali dengan remote manipulation Vincent. Yap, ada real one man flash, udah langsung dikeluarkan, ada Clay. Terjebak di area tengah, pick up yang berhasil lagi dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Wah ini jual beli serangan ya. Iya. Sudah kita lihat di game kita yang kedua dan Skylar paksa dipukul mundur.
gak bisa mendapatkan plating yang cukup banyak di area atas, tapi at least platingan mid-nya tadi cukup ya kok? Ya, itu full plating tadi untuk Iya. area mid-nya sebenarnya. Dan play tadi yang memang tidak siap sama sekali ya. Mungkin menyangka hanya 2, tapi ternyata 3 karena Vincent juga tiba-tiba join team fight. Ya sedikit terlambat Irad. Gagal untuk bisa join terhadap pertempuran di area dari Turtle. Wow, dan Rebellion mereka udah mulai unggul dari segi network kali ini. Wow, mengejar ya. Mengejar Clan, tapi pasti. Yes. Oh, ini perbandingan 1 turtle, 1 untuk Arceus dan Rebel. Oh, Oh, hampir saja tadi dari Benetrash ya. Dan sekarang Skylar dikejar habis-habisan. Ada Kars yang mendadak hadir di dalam. Dari portal tersebut dan mereka semua masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Hanya saja Vincent terjebak dan Audi sekarang tertinggal sendirian. Masih ada rekan-rekannya dan Rilwan Mobilization langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran tempat terjadi di dalam. Dari satu kotak yang sudah di standby-kan dan Iradnya pun menjadi korban pula. Dia pun akan menjadi korban sesaat lagi. Tidak sempat untuk menghantarkan damage, malah menghilang. wow, pertukaran 2 untuk 3 ya harusnya karena Skylar-nya tumbang tadi. Dan kali ini Arceus mereka udah merasakan chipnya. Buset dah. Dilepas tapi Nah, Clay, Clay-nya membalas Real Manipulation dan sekarang Swallow-nya terjebak kembali. Untungnya masih ada flicker. Oke, lagi-lagi ada spell untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ya, Chip, ini sangat mengganggu sekali tadi. banget sih. Itu rame sekali loh di atas. Makanya tadi gue udah bilang, Arceus sekarang udah mulai ngerasain nih, Kak, gimana mereka akhirnya impact-nya setelah mereka ngelepas chip ke tangan dari Rebellion. Yang ngeliat Audi itu bukan sendirian ya, tapi dia bisa bawa satu semuanya bahkan, satu tim. Dan targetingnya untuk nge-pick off Skylar jadi lebih mudah untuk Rebellion. Iya. Karena mereka bakal menang kuantitas kalau memang yang ditargetkan itu adalah Skylar. Dan dari player head to head antara Vincent bersama dengan Irad, hero pool dan juga team fight participation itulah andalan bagi Vincent. Dan pool hero-nya banyak banget ya. 10, Berbanding setengah itu. 5. 10 dan juga 5. Waduh, Skylar udah punya golden staff aja. Oke. Yap. Dan ini tergantung bagaimana mungkin ya. Kalau melihat auditi sini dari Arceus mereka harus berhati-hati karena ini bukan satu loh. Tapi bisa lebih dari satu karena bala bantuan bisa saja tiba-tiba diinisiasikan oleh auditi sini. Ini selama mungkin ya map-nya cukup terang untuk Arceus, harusnya mereka masih cukup aman. Apalagi kan posisi dari Audi selama ketahuan ini ada di bawah nih. Iya. Oke. Audi tadi udah siap-siap. Betul, ada delaynya akhirnya 3 second nggak boleh masuk dulu tuh ke dalam jalan kaki akhirnya. Yap, sementara sekarang di area Turtle-nya akan seperti apa lagi Vincent ya. Udah terlihat ada satu real one langsung dibuka begitu saja. Donnya langsung masuk ke bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan tapi ternyata untuk Turtle-nya malah diambil pula oleh Vincent. Pertempuran terjadi, Vincent menjadi korban, semuanya pun langsung tunggang lagang lari ke tempat yang berbeda untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan Audi masih berputar-putar saya. Vincent menjadi korban setelah Turtle diamankan. Iya, Arceus mereka nggak berhasil untuk mengamankan turtle mereka yang ketiga. Tapi at least pertukarannya menuju ke Wah. Vincent. Tapi Irat, Oke, balik badan malah ketemu dengan Audi di area bawah. iya, dia tahu pergerakan dari Audi TZ rotasi yang begitu cepat. Sementara Kars akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret di area atas. Yap, dan kan berhasil ya untuk memecahkan bagian top turretnya. Dan dia masih tetap bisa untuk melakukan satu push lagi untuk manjangin lane bagi Rebellion. Ini emang agak sedikit sulit juga Buset. ketika memang membawa carry ya. Karena kan memang jaraknya tidak terlalu panjang. Oke, ada 4 player sepertinya bersiap untuk bisa menghajar ke arah Di dan juga Audi. Gagal. Wah, tapi Kars dengan gold yang unggul sangat jauh. 2100, Hunter Strike, Malphite, Fury Hammer bahkan untuk Kars. Oh iya. Dan Dan ini kalau sampai, dia menang level 2 dibanding Don. iya, tapi memang sebenarnya dibandingkan dengan Skylar dan juga Skylar lagi menang 2 level juga kok. Oke. Tapi goldnya gak jauh loh. Goldnya meskipun tidak terlalu jauh, tapi entah Betul. gimana Kars ini dapetin 2.300 perbedaan sendiri loh. Oke, dengan item yang memang sudah dikumpulkan dan itu bisa one shot ke, ya mungkin ke Skylar kalau dia ketemu Skylar. Mungkin karena impactnya juga dia tadi sempat untuk pencahin turret di area atas ya. Ya mungkin plating juga ya. Plating juga. Dan kali ini Rebellion udah mulai makan 2 lane. Dan Yep. ada game fact by aplikasi baru GoPay kok. Yap, sejak debut di MPL ID season ke-10 ya. Yif, ini merupakan most pick hero bagi Swallow dengan 35 kali pick dan juga memiliki win rate 57,14%. Lumayan ya, 50 di atas 50% ya. Ya, pokoknya selama di atas 50 itu udah gede. Selama di season yang 13 ini. Dan kali ini dari Clay sama dengan pemain-pemain Rebellion mereka masih coba untuk melakukan riset terlebih dahulu. Lebih apa ya, mungkin bisa dibilang dari Arceus mereka yang lebih agak sedikit khawatir ya. Karena pergerakan dari Auditi ini bisa di mana-mana. Dan sekarang udah mulai kelihatan Skylar harus udah mulai di cover oleh Brusco. Oke, di bagian bawah sepertinya udah siap untuk bisa menghancurkan ke arah satu Autotara. Berhasil sudah
Audi hadir bersama dengan 3 player gagal. Itu alasannya mungkin kenapa Arki mereka bawa Matilda. Karena mereka tahu chipsnya bisa datang tiba-tiba, guiding wheel sangat dibutuhkan. Yap, dan Audi masih selamat karena Brusco merubah pikirannya. Oke, satu shotgun yang memang sia-sia juga tadi. Tapi ya setidaknya dari Rebellion mereka sudah berusaha. Mereka berusaha untuk mencari dan mereka masih bisa kembali ke posisi awal mereka tadi. Yap. Tapi menurut aku Arki mereka harus respect sih. Ini Vincent retributionnya on point banget dengan Fredrin. Oke, kita lihat seperti apa lagi kan untuk sekarang. Lordnya pun menjadi milik aku. Dan juga Vincent masih ada di area atas. Pertempuran terjadi. Audi dengan satu konsil yang udah dia miliki. Clay-nya dikejar bisa. Bisakah Clay selamat? Tapi Clay dipanggil oleh Brusco. Wow, dan Arki mereka nggak mau overcommit untuk team fight dengan Rebellion ke bawah. Iya, masih di delay juga dan Oke, cukup berani. Brusco pergi ke tempat yang berbeda. Nah, Oke. itu Pasti terbang bisa ditahan. ancaman doang. Betul, ancaman. Ancaman doang ya. Ya, top lane-nya masih didorong juga sekarang. Ada Kars. Selalu bisa bersiap-siap di rumput yang cukup mematikan tapi bisa jadi dicek karena itu rumput udah terlalu sering ada orang. Ada Rumput nggak yang tetangga kesana? memang hijau ya. Iya. Tapi hijaunya beracun atau enggak nih? Oke. Serem soalnya. Oke, langsung saja masih ada flicker, tertinggallah sudah Audinya. Ada satu Bennett Rice tadi yang dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backup terhadap rekannya. Hanya saja sekarang Ira terlalu maju, Vincent. ada juga Vincent mulai hadir untuk bisa memberikan backupan. Mundur lagi, selamat lagi. Tarik-menarik yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari RRQ. Iya, terlalu strong juga ya untuk dari Audi TZ-nya. Di take down oleh hampir 5 pemain loh dari RRQ tadi. Ya, masih bisa menjaga diri sementara di bagian topnya terlihat ternyata buat Kars. Ini split push. Buset, Kars dikejar di atas sama 2 orang. Oke. Uh-oh. Ada satu Black Dragon Form. Kars ya mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Kars. Ada satu lagi absorb damage yang bisa melindungi dia. Tapi kalau udah 3 orang kayak begini berserta dengan Skylar pula. Audi hadir guna untuk bisa memberikan sebuah Portal. tindakan perlindungan dan rekannya hadir. Skylar pun langsung lejap. Dan ini menjadi sebuah mimpi buruk harusnya. Untuk beberapa pemain ini kita Iran yang tertinggal sedia. Iran yang dipanggil. Tapi Iran pun tidak bisa diselamatkan. Wow, di bait ternyata oleh Kars. Iya, dan dia membeli waktu dengan jab. Jab dengan tambahan shield tadi. Champion stance membuat dia sangat sustain. Dan di belakang ternyata datang Chip membuka satu teleportation, satu shotgun. Pas Audi TZ Conceal, itu Wah. udah tercium sebenarnya bahaya untuk tim RRQ. Dan ketika dia buka portalnya ternyata semua muncul. Oke, dan Brusco termakan begitu cepat. Wow, belum Terlalu mengambil berakhir. resiko sih menurut aku. Benar, terlalu ke depan juga tadi dan mungkin tidak expect ya bagaimana besarnya damage yang bisa diberikan tadi dari pemain Rebellion. Oke, dan Skylar ini benar-benar harus di cover habis-habisan sih menurutku sekarang. Ketika memang dia mau coba untuk ngejar ke salah satu pemain ya, ini harus at least ada Brusco di sampingnya. Yep. Atau mungkin Clay. Yep. Minim Brusco ya karena dia butuh guiding win untuk bisa kabur juga. Iya. Mengingat cukup pendeknya Phantom Step yang bisa diberikan ke Hari Ya sendiri. memang harus ada Brusco sih. Karena Iya. sulit banget kalau nggak ada guiding win. Kabur dari chip yang bahkan ini bisa muncul kapan aja. Benar-benar jadi PR untuk RRQ sendiri. Ya, dan bukan dari sana juga, ini Pakitonya harus diwaspadai sekarang. Ya. Dan Karsnya nggak tumbang loh tadi itu. Ya, dia ngebayang time banget, dia tahu timing untuk menggunakan heavy left punch. Untuk menambahkan shield dia tadi. Itu kebayang time-nya ugal-ugalan sih tadi itu ya. Ya. Bisa kayak begitu loh. Seada-adanya didatengin satu truk kayak gitu. Tadi udah 3 orang nih udah menang jumlah ya kan. Konsil dong dia. Ada konsil dengan shortcut yang 5 kepakai. orang di atas. Rame langsung. Wedge di tempat yang berbeda Audi. Beserta dengan rekan-rekannya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu player Iran akan berhasil selamat. Tapi ternyata pasti berhasil diamankan juga oleh pergerakan yang dimiliki oleh Brusco dan langsung dibalaskan begitu saja. Bahkan untuk kali ini coba lihat Dodja berhasil mendapatkan T dan ini menjadi sebuah mimpi buruk. Tapi yang berbeda Dodja pun menjadi korban dan 2 player dimiliki oleh Rebellion menjadi korban. Wah itu pergerakan Audi TZ udah terbaca sih sebenarnya. Ketika akan membuka ya portal ya, itu udah ditunggu sebenarnya sama Skylar. Dan untungnya dia masih punya flicker juga tadi. Ya, dan lebih siap tadi buat RRQ melakukan team fight 5 melawan 5 ya. Oke, dan kali ini untuk Lord yang sudah akan jatuh ke tangan RRQ Hoshi karena dari minimapnya memang tidak ada pemain Rebellion yang mendekat ke arah Lord tadi. Dan RRQ mereka kembali mendapatkan Lord. Dan tim fightnya jadi susah untuk Rebellion sendiri karena posisi dia tumbang terlebih dahulu. Iya. Iya.
Oke, dan ini dia untuk item build-nya full damage item bagi Cars. Wah masih, Cars masih pegang Masih. 3.000 loh. Iya. Hampir 3.000 ya untuk keunggulan dari networknya sendiri. Rose Dan Gold baru selesai. Upgrade dari Magic Blade tadi ke Rose Gold, si Halberd si juga punya. Halberd juga ya. Oke, dan sementara RQ yang berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Mereka akan coba untuk melakukan push ke area objektifnya. Sementara untuk real time victory rate-nya, Brusco? Oke, Brusco. Hampir saja, tapi dari tengah Lordnya mulai masuk. Vincent. Siap untuk bisa menjadi abang-abangan. Menjadi satu orang bisa melindungi rekan-rekannya. Tapi Vincent kehilangan begitu banyak HP. Tapi di bagian bawah, untungnya. Wow, Brusco nekat loh. Nih lumayan serem sih sebenarnya ya. Apalagi dia menabrak juga ke arah Cars yang menurut aku Cars masih cukup tanky tapi ada damage juga yang dimiliki oleh Cars. Iya, dia selain tanky bisa Healing bisa damage kasih juga. damage ya benar. Yap, pertempurannya akankah terjadi di bagian bawah? Karena dia tadi juga dikejutin dengan satu reward manipulation yang bisa dikeluarkan juga oleh Clay kan. Iya. Dan lagi-lagi lihat bagaimana dari RQ Hoshi, mereka tahu, mereka sadar kalau mereka bisa saja tiba-tiba di geng 5 pemain. Mereka main udah kita kumpul 5 juga sekalian. Iya, menurut aku Brusco selama Brusco nggak tumbang Skylar masih bisa survive sih. Kalau Brusco-nya tumbang ini mungkin Skylar bakal jadi bulan-bulanan untuk pemain-pemain Rebellion. Ya apalagi masuk ke level 15 yang kita bahas juga di awal ya, bagaimana Kari sebenarnya terkena nerf di Phantom Iya. Step-nya dia. Oke, dan mungkin menunggu juga ya untuk objektif Lord yang berikutnya kalau Iya, dan mari kita lihat untuk replay. Gimana untuk di area topnya tadi, pemain dari RRQ mereka sudah siap dengan 5 pemain. Itulah sebabnya kenapa tadi mereka tidak kalah jumlah. Dan yang ngebuka itu Dom duluan loh. Iya, untuk mencari di bagian belakang dan Iya. ini tumbang duluan. Jadi gak ada damage di belakang, gak ada marksman buat Targeting Rebellion. Donnya memang udah jelas banget sih. Iya. Harus menumbangkan di terlebih dahulu. Pokoknya di aja. Itu ada 5 orang namanya di semua itu. Rebellion. Pokoknya di siapa? Dia. Di. Dia. Oke, dan Kars, enggak, di. Iya. tim Fighters sebenarnya di game yang kedua ini di menit ke-16 gak terlalu banyak ya. 9-0 aja pertukarannya. Dan Rebellion memang masih unggul dari lagi-lagi ini point kill pick off yang didapatkan juga berkat Auditizi dengan chipnya. Sementara RQ mereka tinggal menunggu aja Oke, Clay. eksekusi atau inisiasi yang dibuka oleh Rebellion. Ya, dan Clay berhasil untuk mendapatkan real world manipulation ya. Mengambil skill dari Swallow. Dan kehadiran dari chip ini loh yang ngebuat akhirnya RRQ mau gak mau nih. Mereka siapin dulu 4 yang kelihatan misalnya. Dan mereka gak jauh-jauh juga untuk splitnya. Karena kalau sampai mereka jauh bisa jadi mereka tiba-tiba kalah team fight karena kalah kuantitas. Splitnya harus bareng nggak Harus sih? bareng. Jadi bareng splitnya ya. Iya. Geraknya bersamaan. Dan Lord kali ini juga mulai di pop, sudah mulai terlihat juga Vincent di area rivernya. Sementara untuk dari 2 pemain ini udah kelihatan di bawah harusnya. Yep. Vincent sudah memperlihatkan dirinya. Yep. Dia langsung mencoba untuk bisa mendekat karya dari Lord. Dipaksa untuk satu recall kah? Ya, dan ini pun ya siapapun yang mencoba untuk dekat misalnya. Kan ini kan Karsnya lagi split push. Karsnya bisa langsung tiba-tiba dipanggil dengan shotgun. Iya. Iya. Jadi tinggal mainin laning jauhnya aja. Yep. Dan tidak perlu takut karena memang ada auditisi. Oke. Dan Rebellion berhasil menghancurkan satu base turret yang ada di bagian bawah. Nah ini masalahnya kalau tim fightnya juga tidak ada Don akan sedikit sulit untuk menggapai Karadi. Waduh, Audinya cukup berani tadi sepertinya membuka sebuah portal dan juga mencoba untuk bisa menghantarkan damage dan juga efek sisi terhadap beberapa player yang dimiliki oleh RRQ. Tapi masih ada Brusco, bahkan Iratnya pede banget memanggil lagi pergerakan Skylar mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya. Namun sekarang Iratnya dipukul mundur. Wow, sudah dibuka loh portalnya padahal. Yep, total. Tapi sepertinya RRQ mereka tahu karena ada split push yang dilakukan sama Cars, mereka nggak mau terlalu overcommit juga. Ini ya masih menyisakan down ya. Ini Iya. untuk menjaga di area base mereka. Lihat bagaimana positioning dari Skylar bersama dengan Bruce. Tadi nunggu nih, kalau sampai nanti ada Cars yang lewat, dia bisa dipotong, mereka bakal menang jumlah. Karena menurut aku posisinya RRQ ini juga jadi serba salah. Kalau mereka pick off Cars-nya duluan, udah pasti mereka akan melepaskan potensi Lord yang bisa diamankan oleh Rebellion. Yep. Dan di sisi lain kalau mereka pun push ke arah Cars-nya dulu, mereka pick off Cars-nya, Chip bisa muncul kapan aja. Iya, dilema ya kalau lawan Dilema Chip ya. jadinya. Dan mereka bakal ngebiarin, udah Carsnya push aja, nanti shotgunnya bakal dibuka nih sama Auditisi. Yep. Sementara sekarang dari Lordnya seperti mereka udah berfokus ya untuk bisa menghancurkan arah Lord. Tapi barusan Real World Manipulation udah langsung dikeluarkan pula. Masih ada minion tentunya yang akan menjaga base dari RRQ, tapi sepertinya
Dan Audi mulai maju ke bagian depan. Akankah Clay-nya bisa langsung diamankan? Tapi Don sudah siap untuk bisa take off dan juga landing menuju ke arah Didi yang benar-benar dikejar di bagian belakang. Tapi masih ada WWN yang udah langsung diaktifkan. Malah untuk sekarang Don yang begitu berbahaya. Tapi Kars yang berbeda. Kars yang berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama. Dan Karsnya kembali tertangkap. Audinya dihancurkan tempat berbeda. Tapi Karsnya masih berhasil bertahan. Malah ada 2 player kali ini yang benar-benar bisa saja dihancurkan dalam keadaan yang sangat terancam. Dan di tempatnya berbeda, Lordnya belum menjadi milik siapa-siapa. Ya masih ada Vincent, masih ada Irat juga. Tapi di sisi lain lihat apa yang dilakukan sama RRQ. Mereka mencoba untuk mengusir posisi dari Scar. Tapi ternyata, Oke, tertangkap basah Vincent. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Vincent bisa ke bertahan, masih ada Swelo. Mencoba untuk bisa Vincent. mengantarkan bantuannya. Tapi ternyata masih ada siapa yang bisa dihasilkan. Bahkan Skylar sendirian. Skylar melawan dunia. Hanya menyisakan Kars. Bisakah Kars mempertahankan satu base utamanya? Karena untuk kali ini ada yang diaktifkan oleh Skylar. Dan game-nya menjadi milik RRQ. 2-0 tanpa balas dari